Hai Mandirian, apa kabar? Semoga dimanapun berada, Mandirian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Mandirian pasti sering mendengar tentang whistleblowing system yang dimiliki Bank Mandiri kan? Nah, di modul ini kita akan membahas terkait whistleblowing system letter to CEO atau yang biasa kita sebut menjadi WBS LTC. Sosialisasi ini merupakan bagian dari penilaian self-assessment strategi anti-fraud. Saat melakukan sosialisasi, jangan lupa dokumentasinya ya. Dalam rangka pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, indikasi fraud, pelanggaran code of conduct, business ethics, respectful workplace policy, atau pelanggaran implementasi ketentuan kepegawaian yang dilakukan oleh pegawai bank dan dapat merugikan bank maupun pihak yang berkepentingan terhadap bank, Bank telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran kepada CEO Bank Mandiri yang dinamakan WBS LTC. Nah, berikut adalah roadmap WBS LTC. Pertama kali, WBS LTC diimplementasikan pada tahun 2009 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Harus ada identitas pelapor. 2. Hanya untuk pegawai. 3. Media hanya melalui surat, email, dan SMS. 4. Dikelola oleh pihak internal. Lalu, pada tahun 2013, dilakukan penyempurnaan WBS LTC dengan hasil sebagai berikut. 1. Pelapor diperbolehkan tidak mencantumkan identitas pelapor. 2. Vendor dapat melapor. 3. Media pelaporan ditambah melalui website WBS LTC. 4. Laporan WBS LTC meliputi laporan fraud atau indikasi fraud. 5. Dikelola oleh pihak internal. Kemudian, pada tahun 2018, WBS LTC kembali disempurnakan menjadi 1. Pengelolaan WBS LTC melibatkan pihak independen. 2. Pihak pelapor berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal. 3. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau anonim. 4. Media pelaporan meliputi SMS, WhatsApp, email, website, dan surat. 5. Laporan WBS LTC mencakup lebih luas, meliputi laporan indikasi fraud dan atau non-fraud, termasuk masukan atau ide perbaikan proses bisnis. Lalu, pada tahun 2021 disempurnakan kembali. 1. Sesuai perjanjian kerjasama atau PKS Bank Mandiri dengan KPK tahun 2021 melalui surat Dir PKS /6/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan dan SDM, maka WBS LTC Bank Mandiri telah diintegrasikan dengan WBS KPK di tahun 2022. 2. Penguatan implementasi program WBS LTC pada anggota konglomerasi keuangan. Nah, yang terakhir, pada tahun 2026 telah dilakukan penutupan media pelaporan melalui surat, sehingga saat ini media pelaporan hanya terdiri dari SMS, WhatsApp, email, dan website. Selanjutnya, kita akan membahas jenis laporan WBS LTC. Jenis-jenis laporan yang dapat dilaporkan pada WBS LTC dikategorikan menjadi dua, yaitu fraud dan non-fraud. Perilaku yang dikategorikan fraud adalah: pertama, kecurangan dalam laporan keuangan. Kedua, penipuan. Ketiga, pembocoran informasi rahasia. Keempat, penyalahgunaan aset. Kelima, korupsi. Keenam, tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud. Lalu, perilaku yang dikategorikan non-fraud adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap 1. Code of Conduct. 2. Business Ethics. 3. Respectful Workplace Policy atau RWP. 4. Implementasi ketentuan kepegawaian. Selain itu, laporan WBS LTC juga harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung, didasari dengan itikat baik, tidak bertujuan untuk kepentingan pribadi, fitnah, balas dendam, pencemaran nama baik, dan sara, serta bertujuan meningkatkan reputasi dan juga kinerja bank.
Terakhir, yaitu mengenai mekanisme WBS LTC. Proses ini dimulai ketika pelapor menyampaikan aduannya kepada pihak independen. Untuk menjamin aksesibilitas dan kenyamanan, pelapor diberikan kebebasan memilih media yang paling sesuai, baik itu melalui website, email, maupun jalur cepat seperti WhatsApp atau SMS. Berikut poin-poin mekanismenya. 1. Pihak independen akan meminta informasi, dokumen, atau bukti pendukung kepada pelapor bila pelaporan belum memenuhi prinsip 4W1H. Kemudian, pelapor melengkapi informasi yang diminta pihak independen. 2. Pihak independen menyampaikan laporan WBS LTC kepada Compliance Group. 3. Compliance Group menganalisa laporan WBS LTC sesuai klasifikasi jenis laporan. Apabila isi laporan WBS LTC termasuk jenis laporan non-fraud berupa pelanggaran RWP atau ketentuan kepegawaian, maka laporan disampaikan kepada Human Capital Engagement Outsource Management Group. Dan apabila isi laporan WBS LTC termasuk jenis laporan fraud atau non-fraud untuk pelanggaran Code of Conduct dan Business Ethics, maka laporan tersebut disampaikan kepada Special Audit Group. Lalu, apabila laporan berupa masukan, ide, gagasan bagi proses bisnis bank, maka laporan diteruskan kepada unit kerja terkait. 4. Masing-masing unit kerja yang menindaklanjuti laporan WBS LTC menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Compliance Group, selanjutnya disampaikan kepada pihak ketiga untuk diinformasikan kepada pelapor. Selesai sudah bahasan kita terkait WBS LTC. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk jaga diri, jaga mandirian, jaga Bank Mandiri. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!